CCTV merekam detik-detik ledakan tabung gas LPG 3 kg di sebuah rumah di Jalan Kampung Bugis, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ledakan terjadi saat penghuni rumah yang memiliki usaha warung makan Padang tengah memasak di dapur. Diduga ledakan terjadi akibat tabung gas bocor terkena sambaran kompor minyak tanah. Polisi datang ke lokasi, melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi. Akibat peristiwa ini, 6 orang yang merupakan satu keluarga mengalami luka bakar, 1 diantaranya kritis. Para korban dirawat intensif di rumah sakit. Polisi juga masih mendalami kasus tersebut guna mengungkap penyebab pasti terjadinya ledakan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Sindo Today. Apa kabar Nata? Kabar baik. Kalau siapa sendiri gimana? Baik, luar biasa. Oh iya, ngomong-ngomong ada yang, kalau kemarin di Indonesia ini sempat ada yang ramai-ramai bahwa ditemukan senjata di sekolah. Di Jakarta Selatan ya? Ya. Nah kalau yang baru-baru ini informasinya di Thailand, bayangin siapa? Anak berusia 14 tahun udah melakukan aksi tidak terpuji, justru bahkan mematikan karena melakukan aksi penembakan di sekolah. Dan katanya sebelum dia berangkat sekolah, terlebih dahulu si anak ini menembak kakek neneknya di rumah. Lalu kemudian di sekolah menembak guru dan juga teman-temannya. Terhitung ada belasan orang tewas akibat insiden penembakan ini, Nata. Nah, apalagi kalau kita tahu di Thailand ini peredaran senjata api termasuk bebas, karena ya kita nggak tahu juga regulasi seperti apa, tujuannya untuk apa. Tapi kalau kita melihat juga kasus-kasus yang lain, kayak contohnya di Amerika, ini sering banget terutama di daerah Texas gitu ya, yang mana ya karena mungkin negaranya bebas untuk memiliki senjata api dengan alasan untuk menjaga diri, tapi jadi bumerang di luar batas ya penggunaannya ya. Dan ini juga kabarnya motif si anak menembak teman-teman dan gurunya ini karena tertekan, ada masalah keluarga dan juga ada tekanan di sekolah, Nata. Jadi ini balik lagi ke masalah mental ya. Jadi kalau ada masalah ini sebaiknya langsung utarakan gitu ya ke orang terdekat atau bisa mengunjungi ahli gitu ya untuk berkonsultasi supaya tidak ada peristiwa seperti ini, Nata. Ya, kemudian juga untuk didikan, mungkin kalau misalnya dulu kita didik keras gitu. Kalau sekarang karena mungkin eranya sudah berbeda, mungkin didikan keras ini sudah tidak berlaku lagi. Harus mungkin ada inovasi baru gimana caranya gitu ya untuk lebih mendekat kepada anak ya. Karena kalau misalnya terlalu keras atau disamakan dengan didikan mental kayak zaman dulu, kayaknya untuk anak sekarang itu masih terlalu lembek juga nggak baik gitu ya. Nanti takutnya malah ngelunjak apa gimana. Tapi kalau misal dikerasin ya efeknya bisa jadi hal seperti ini. Jadi ada rasa trauma mungkin, ada rasa dendam sehingga udah gelap mata gitu, ada senjata apa gimana diambil langsung dirampas dilakukan. Ngomong-ngomong soal senjata, kemarin juga kita baru digemparkan ya dengan penemuan ratusan senjata, bahkan hampir 1000 Nata ya, senjata di sebuah sekolah di Jakarta Selatan yang diduga pemiliknya ini adalah mantan ketua yayasan yang sudah meninggal dunia. Dan ini masih diusut oleh polisi, apa motif memiliki senjata sebanyak itu dan kemudian disimpan di sekolah tempat yang seharusnya aman dan bebas dari senjata api. Iya, tapi yang bikin shock juga selain ditemukan senjata juga ada beberapa barang bukti lainnya, terutama seperti ada video CD film dewasa ya, ditambah lagi ada temuan narkotika. Jadi ini kan yang jadi pertanyaan, ini kok kalau misalnya memang tujuannya gitu tujuannya untuk ekskul, katanya kan awalnya bilangnya tujuannya untuk ekskul, tapi ada ditemukan juga barang-barang yang haram. Betul sekali. Artinya ini ada pihak orang dalam sekolah yang mengetahui ya penyimpanan senjata di dalam sekolah, dan ini harus diusut tuntas, Nata ya. Betul, dan tentunya kita akan membahas dalam program Sindo Today, pemirsa, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman dan saya Syafaati Suryo. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan, dan ini dia. Hujan tak kunjung datang, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah kian meluas. Badan Gizi Nasional mengimbau makan bergizi gratis tidak dibawa pulang untuk mencegah keracunan.
Pemirsa Sindo Today, kita awali informasi kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. Ya, BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan drone air untuk memadamkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Mundur. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah ke Bukit Watangan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Ratusan petugas gabungan dan relawan masih terus berupaya memadamkan api. Untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui udara, petugas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing dan drone air. Gunakan heli waterbombing untuk pemadaman itu, baik yang dari potensi maupun dari BNPB atau dari potensi Angkatan Laut. Mudah-mudahan dengan adanya penggunaan waterbombing ini pada hari ini juga bisa dapat terlaksana. Diharapkan dengan penyiraman dari udara, api segera bisa dijinakkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Ya, seiring musim kemarau dan juga cuaca panas, kobaran api menjalar ke pemukiman dan juga nyaris melalap rumah warga. Asap pekat disertai kobaran api terjadi di lahan gambut di kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas harus berjibaku di tengah asap pekat untuk menghentikan laju api. Gas. Pol. Cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api mendekati permukiman hingga hampir menyentuh rumah warga. Mendapat laporan dari warga, tim Satgas Karhutla segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api dan rumah-rumah warga pun berhasil diselamatkan. Kesulitan kita Pak Kabitnya sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya. Munculnya api diduga dipicu unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat. Jumlah titik api baru dan kebakaran lanjutan terus bermunculan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. BPBD Kota Palangkaraya kini menambah kekuatan personel lapangan dengan merekrut 6 kelompok relawan pemadam kebakaran. Hingga saat ini tercatat 164 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 162 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Puslap 4 Polri turun tangan usut penyebab kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Ya, tim Puslap 4 masih menunggu proses penyisiran dan pendinginan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri turut dilibatkan untuk mengusut penyebab kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Jumat malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan tim Puslap 4 sudah berada di lokasi sejak malam. Robi menjelaskan tim Puslap 4 belum dapat memasuki gedung karena petugas pemadam masih melakukan penyisiran dan pendinginan di dalam gedung. Setelah petugas pemadam memastikan kondisi gedung aman, tim Puslap 4 baru dapat masuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari sumber maupun penyebab kebakaran. Untuk penyebab nanti akan
kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan PPTKP dari Puslapor Polri. Namun saat ini tim Puslapor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan PPTKP dan olah TKP oleh Lapa Polri, baru kita akan masuk. Sementara seorang pekerja terjebak di lantai 15 saat kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk mendapatkan perawatan. Gedung Bapenda DKI Jakarta memiliki 16 lantai. Kebakaran melanda bagian gedung dari lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran masih mendeteksi adanya titik panas di gedung Bapenda DKI Jakarta. 24 mobil damkar dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan. Imbas kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan, Jakarta Pusat sempat ditutup. Lalu lintas yang mengarah ke gedung Bapenda DKI Jakarta ditutup dengan kon atau pembatas. Selain jalanan, beberapa fasilitas lainnya seperti SPBU tepat di samping gedung Bapenda DKI Jakarta juga ditutup. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan semen terbalik usai menabrak pohon di Jalan Raya Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal ini diduga disebabkan sopir truk mengantuk. Suasana di Jalan Raya Pekayon Jati Asih, Kota Bekasi mengalami kepadatan akibat truk bermuatan semen terbalik usai menabrak pohon. Satu orang korban yang merupakan sopir truk meninggal dunia di lokasi kejadian. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran korban terjepit kemudi. Petugas harus menarik kepala truk dengan mobil pemadam kebakaran. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Warga mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 pagi dan kondisi jalan sedang sepi. Sementara polisi menyebut sopir diduga mengantuk saat berkendara. Kalau lihat langsung sih enggak, cuma pas lagi tidur tuh mendengar ada suara tengah kayak nabrak jadi pas udah nahan lah keluar bangun itu lihat ini udah kebalik. Terus yang abang lihat posisinya truknya udah bagaimana? Udah kembali kayak gitu. Pastikan, belum kami bisa pastikan mengingat tidak ada saksi yang melihat. Yang kami lihat di TKP bahwasanya penyebab kecelakaan kemungkinan sopir mengantuk dan membentur pohon yang ada di sebelah kiri. Jadi setelah membentur di sebelah kiri, kendaraan kemudian berbalik ke arah kanan. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani petugas unit laka Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta. Ya, dari hasil pemeriksaan lanjutan, sebanyak 995 diantaranya merupakan senapan angin, sementara satu lainnya merupakan senjata api. Senjata besok. Ini ada ulirnya nggak? Ada, Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Polda Metro Jaya terus mendalami temuan 996 barang yang diduga senjata di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Temuan ratusan senjata ini sebelumnya terungkap pada Juli 2026 yang bermula dari sengketa internal dan pemecatan mantan ketua yayasan di sekolah tersebut. Polisi menyebut dari total 996 barang yang diamankan, 995 merupakan senapan angin berdasarkan hasil pemeriksaan Subdit Wasendak Ditintelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara satu pucuk senjata api telah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Senjata tersebut tercatat atas nama DS yang diketahui telah meninggal dunia pada 2020. Polisi juga memeriksa kewajiban perizinan impor dan gudang penyimpanan sesuai Perpol nomor 1 tahun 2022. 995 itu senjata angin. Oke. Yang kedua, ada satu pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan dan memiliki identitas atas kepemilikan saudara DS. Saudara DS sudah dilakukan pendalaman yang bersangkutan 2020 sudah meninggal dunia.
Jadi penanganan jangan masyarakat bias atas penemuan barang diduga berbentuk senjata. Ternyata itu senjata angin dan ini masih didalami terkait tentang izin impor termasuk peletakan. Berdasarkan Perpol 01 tahun 2022 wajib memberitahukan surat izin impor dan gudang penyimpanan. Nah, ini masih didalami. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan status dan legalitas seluruh barang yang ditemukan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Nah, Syafa, kalau misalnya kamu tahu nih, sekolah anak kamu ternyata adalah tempat gudang penyimpanan senjata, apa yang kamu pikirkan? Oh, pasti shock dong ya, pasti kaget dan langsung ke sekolah menuntut penjelasan kenapa ada senjata di sekolah. Ya, walaupun itu meskipun memang ada tujuannya katanya untuk eksklusif segala macam, tapi itu kan tidak dibenarkan. Namanya sekolah itu harus steril. Dan seperti ini, Polda Metro Jaya pun sampai dengan saat ini pastikan bahwa ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga adalah jenis senjata api. Ya, selain itu pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Beberapa peralatan canggih yang saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Ya, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya jadi tempat paling aman bagi peserta didik. Dirinya juga mempertanyakan pengawasan sekolah dan juga Dinas Pendidikan terkait dengan penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan, kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, dan VCD dewasa di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Ya, selain mendukung penuh proses hukum yang dilakukan polisi, Pramono juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai ketentuan hukum. Terjadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
Kita ke informasi lain pemirsa terkait misteri kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi akan memeriksa dokter yang pertama kali menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Ya, sejumlah pemeriksaan akan dilakukan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait dengan kematian Sutrimo. Polisi mendalami laporan terkait kematian Sutrimo, sosok yang disebut sebagai ex-Karumga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sebagai langkah awal, polisi akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan masih berjalan. Polisi akan melakukan sejumlah pemeriksaan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait kematian Sutrimo. Budi mengatakan pemeriksaan dokter tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Dokter itu akan dimintai keterangan terkait penanganan Sutrimo ketika pertama kali tiba di rumah sakit. Kita melaporkan kepada Barreskrim Polri terkait tentang kematian saudara S dianggap tidak wajar, sehingga penyelidikan pihak kepolisian diharapkan untuk melakukan ekshumasi. Nanti kami akan menyampaikan secara bertahap terkait tentang laporan tersebut. Kita juga melihat beberapa update yang kita sampaikan. Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter yang rumah sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit. Kemarin sudah dischedulkan, tetapi ini akan direschedule ulang oleh dokter tersebut. Sebelumnya, Kongres Pemuda Indonesia KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk mengadukan kematian Sutrimo. KPI mendesak Polri melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo serta mencegah munculnya spekulasi di masyarakat. Pengacara KPI Pitra Romadoni mengatakan KPI mengadukan kematian Sutrimo karena menduga terdapat kejanggalan. Menurut Pitra, pemeriksaan secara forensik melalui metode Scientific Crime Investigation diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini masih dipersoalkan. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses autopsi. Didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses autopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah almarhum. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama duit santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang diterima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu. Pemirsa, kematian mantan istri polisi dengan luka tembak di Kota Medan masih misterius. Curiga banyak luka memar di tubuh korban, keluarga melaporkan dugaan pembunuhan oleh mantan suaminya. Misteri kematian korban WLG yang diduga akhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya di Kota Medan masih tanda tanya. Korban awalnya diduga mengakhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota aktif Polsek Sunggal. Namun pihak keluarga mendapati adanya kejanggalan dan menduga korban tewas dianiaya. Didampingi tim kuasa hukum, pihak keluarga korban membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pembunuhan.
Pihak keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak luka memar pada wajah, kepala, badan hingga kaki korban. Keluarga korban juga meminta polisi menyelidiki secara menyeluruh agar dapat mengungkap fakta kematian korban dan berharap keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Janggalan itu Bang muncul saat jenazah dibawa ke rumah duka, di mana banyaknya luka-luka lebam, maupun ada berupa sayatan itu di bagian lutut Bang. Keluarga besar dari Winda Loreza Kuasa membuka pengaduan di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bang. Yang terkait laporannya Bang? Dugaan tindak pidana pembunuhan Bang. Sebelumnya, korban berinisial WLG ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka di Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, dalam kondisi mengenaskan dengan luka tembak senjata api. Korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak Polda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus kematian WL yang merupakan mantan istri anggota Polri di Medan, Sumatera Utara. Ya, menurut Habibur Rahman, pihak keluarga korban menemukan kejanggalan dan keraguan atas kasus tewasnya WL. Mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan. Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berbasis pendekatan ilmiah. Kami Komisi 3 DPR RI akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribka Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Bribka Satria, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik Syafa dan juga Nata, mobilitas warga yang melintasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan pada Minggu pagi ini memang mulai nampak cukup ramai, terutama untuk warga yang ingin menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang akan menuju ke kawasan Car Free Day Rasuna Said yang memang masih akan berlangsung hingga pukul 9 pagi nanti. Namun untuk secara umum untuk lalu lintas di kawasan ini cukup ramai, terutama untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Mampang maupun yang akan menuju ke arah Pejaten dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Pancoran atau dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Rasuna Said maupun yang akan berbelok menuju ke arah Mampang pun juga dalam keadaan kondusif normal pada pagi hari ini. Dan untuk kendaraan dari arah Mampang atau dari arah Pejaten yang akan menuju ke arah Kuningan atau menuju ke arah Rasuna Said juga ramai lancar. Yang perlu diantisipasi seperti yang saya jelaskan di awal, memang untuk pagi ini warga sekitar masih cukup ramai yang akan menuju ke arah Car Free Day Rasuna Said agar bagi Anda para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk jalur Car Free Day Rasuna Said ini memang membentang dari Jalan Gembira hingga Jalan Raya Kasablanka untuk arah utara hingga selatan, serta dari Jalan Profesor Dr. Satrio hingga Jalan Setiabudi Utara Raya dan juga Jalan Seti Tengah untuk arah selatan hingga utara. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah mempersiapkan 10 rute alternatif
terkait Car Free tersebut. Jadi bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi kawasan ini hingga pukul 9 pagi nanti agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selain itu juga perlu diinformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 220 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 17 meninggal dunia, 36 luka berat dan juga 291 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 41%-nya terjadi dikarenakan kurang fokusnya dalam berkendara. Terkait dari itu, kami di kepolisian mengimbau agar dapat tetap berkendara secara wajar dan juga tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keselamatan lalu lintas kita bersama. Dan juga pada kesempatan ini kami juga ingin meluruskan informasi hoaks yang mengenai informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 online gratis yang beredar di media sosial. Informasi hoaks tersebut meliputi gratis ganti plat, gratis pajak, dan juga gratis balik nama. Korlantas Polri menegaskan informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Perlu diketahui pemerintah resmi menghapus bea balik nama kendaraan bermotor bekas di seluruh Indonesia. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun biaya STNK, BPKB, dan juga mutasi kendaraan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan PNBP Polri. Korlantas Polri juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks yang beredar di media sosial, terlebih yang mengatasnamakan Korlantas Polri. Mari kita bijak dalam menerima informasi, sharing sebelum sharing, dan pastikan selalu mengecek informasi melalui kanal resmi Korlantas Polri. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1550669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Bribka Satria atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Jalani pemeriksaan dengan memakai rompi dan diborgol. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dicecar 20 pertanyaan. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senata Arman dan Syafati Suryo. Pemirsa, sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas ia mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk
menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, jalani pemeriksaan dengan memakai rompi. Pengacara Febri Adriansyah menyebut kliennya kooperatif. Ya, sementara ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut bahwa jalani pemeriksaan dan juga memakai rompi adalah kewajiban. Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampisus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Adriansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Bundar Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif karena masih merasa dikriminalisasi bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9. Bahwa keyakinan mereka tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan-penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari Eva ini, ya malah membantah. Jumat 7 Agustus, Febri Adriansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kortas Tipik Korpori di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, demi memajukan riset dan inovasi, Presiden Prabowo Subianto ingin berinvestasi besar pada sektor pendidikan. Ya, hal itu ia sampaikan dalam acara pertemuan dengan 150 ilmuwan BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis. Prabowo menilai kemajuan riset dan inovasi berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Terkait hal tersebut, Prabowo mengungkap sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah, mulai dari memperbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Rencananya sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum International Baccalaureate agar lulusannya memiliki standar pendidikan setara dengan institusi terbaik di dunia. Penumpang tersebut menjadi untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpintar di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Pemirsa, menindaklanjuti temuan dan juga arahan Presiden Prabowo usai tinjau kondisi buku pelajaran di sejumlah sekolah, kini pemerintah mematangkan langkah pembaruan buku buku ajar nasional untuk jenjang SD, SMP hingga dengan SMA. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembaruan mencakup 2 aspek utama, yaitu materi pembelajaran dan kualitas fisik buku. Masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan itu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Nah, yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan. Ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan untuk kembali bersekolah dan berani memiliki cita-cita besar melalui sekolah rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan peninjauan secara langsung ke sekolah rakyat terintegrasi 8 di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, Teddy berinteraksi langsung dengan para siswa dan calon siswa, termasuk mendengarkan kisah anak-anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah. Menurut Teddy, sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah maupun terpaksa berhenti sekolah karena berbagai keterbatasan. Oke, jadi ini ada ada Kak Ipul, kakak asuh dari adik-adik sekolah rakyat se-Indonesia Raya. Kemudian ada Kak Agus Jabo. Kemudian ini ada Pak Gubernur Banten, Provinsi Banten. Tadi, ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini. Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, termasuk mereka yang selama ini belum memperoleh kesempatan mengakses pendidikan secara layak. Yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian tidak besar, tidak sekolah dan putus sekolah. Mereka kadang pada jam-jam sekolah itu mengamen atau mencari penghasilan atau pekerjaan di pasar-pasar atau di tempat-tempat umum. Ya, itulah yang dijangkau dan dari 400 ya yang dijangkau di jalanan itu 300 diantaranya setelah di asesmen memenuhi syarat untuk. Pemerintah ingin memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak memutus masa depan anak. Karena itu, sekolah rakyat hadir dengan sistem berasrama dan memenuhi kebutuhan siswa agar mereka dapat berkonsentrasi belajar dan mengembangkan diri. Gus Ipul menegaskan apapun latar belakang keluarganya, setiap anak memiliki nilai, potensi, dan hak yang sama untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Dari Tangerang, Banten, Anissa Rizkia, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, cegah keracunan. Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Ya, Kepala BGN Sudaryono mengingatkan bahwa makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet, sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan tersebut, kemudian baru dikonsumsi beberapa jam kemudian, kondisi makanan sudah tidak layak. Terkait hal tersebut, BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan dan meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang MBG. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC, yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Iya, Nata, apalagi MBG ini kan makanannya biasanya dimasak pada saat dini hari atau bahkan malam sebelumnya, beberapa jam sebelum disalurkan ke sekolah. Jadi kalau sampai dibawa pulang, ini waktunya lebih panjang lagi ya, makanan itu di suhu ruang yang bisa mengakibatkan kontaminasi bakteri. Betul, apalagi kalau misalnya yang berbau-bau sayur gitu, yang basah-basah itu kan sensitif banget, terutama kalau udah masih ada uapnya, ketutup. Jadi kayak apa ya, kayak keungkep gitu. Betul sekali, ini untuk mencegah keracunan ya, supaya tidak terulang kembali Nata ya. Betul. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mewajibkan dapur MBG beli bahan baku di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, Zulhas pun menekankan instruksi Presiden Prabowo agar program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tegaskan bahwa Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat. SPPG dapat ambil bahan baku dari Kopdes Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM atau usaha desa lain di wilayah itu. Zulhas tegaskan kebijakan tersebut bakal diberlakukan secara ketat dengan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional bagi SPPG yang melanggar ketentuan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Menurut Zulhas, keberadaan Kopdes Merah Putih diklaim sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah, sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi petani dan nelayan agar memiliki kepastian harga. Sementara itu, dalam infrastruktur pemerintah, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai penyalur seluruh bantuan pemerintah, baik program Keluarga Harapan, bantuan tunai, hingga bantuan beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa pastikan pemerintah akan melunasi utang koperasi desa Kelurahan Merah Putih sekitar 240 triliun rupiah melalui APBN. Purbaya ungkap pemerintah telah siapkan skema pembayaran utang Kopdes Merah Putih secara bertahap. Cicilan pertama akan dibayarkan pada September 2026. Pemerintah merancang pembiayaan program tersebut dengan tenor pinjaman selama 6 tahun.
Nantinya setiap tahun pemerintah akan menanggung utang 40 triliun rupiah untuk melunasi total pokok kredit yang diperkirakan mencapai 240 triliun rupiah. Pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuma bunga aja, mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti benar. Jadi gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Pemirsa, menghitung hari menuju detik-detik upacara bendera merah putih di Istana Merdeka, Paskibraka Nasional 2026 melakukan latihan gabungan. Latihan gabungan bersama Pas Pampres ini untuk menyelaraskan derap langkah saat 17 Agustus nanti. Menuju peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan calon paskibraka nasional terus menjalani pembentukan fisik dan mental dengan intensitas tinggi. Guna melatih kekompakan dan penyelarasan derap langkah, pasukan pengibar bendera pusaka nasional 2026 rutin menggelar latihan dengan pasukan Pas Pampres yang lebih dikenal dengan pasukan 17. Kita ada di PPSDM, kemudian di Dasmen ya, di Sawangan ini dalam rangka latihan gabungan dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Untuk penguatan Paskibraka setiap tahun ada 2 jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu pembelajaran aktif dan pelatihan. Kemarin mereka sudah melaksanakan pembelajaran aktif dengan berbasis pengalaman, baik belajar sejarah bangsa maupun belajar keindonesiaan. Dan setelah itu diperkuat dengan pemahaman mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan sebagainya. Dan setelah mereka melaksanakan itu semua, mereka juga melakukan proses mancakrida untuk refleksi dari pembelajaran berbasis pengalaman. Dan setelah itu mereka masuk proses pelatihan. Di balik barisan yang presisi dan kedisiplinan latihan gabungan bersama Pas Pampres, tersimpan kisah-kisah humanis dari para remaja terpilih yang membawa beban harapan keluarga dan provinsi asal mereka. Suka duka pun mereka alami selama masa karantina sejak 14 Juli. Mungkin momen terberatnya itu di sini kan kita dituntut untuk hidup mandiri. Jadi kalian di sini banyak banget belajar tentang hal-hal baru, hal yang dilakukan sama kalian sendiri, kayak kalian harus mandiri kayak gitu. Pernah ngerasa capek terus pengen nyerah gitu nggak? Kalau capek pasti pernah, cuman kalau untuk nyerah enggak sih Kak, karena dengan beradanya kalian di sini, dengan rasa lelah yang kalian rasain, itu nggak ada bandingnya sama perjuangan kalian sebelum kalian sampai di sini. Ya memang Paskibraka Nasional ini sejak dahulu, sejak saya SD kelas 6 sudah bercita-cita menjadi seorang Paskibraka Nasional. Karena sering lihat di TV kan, lihat upacara pengibaran bendera di Istana Negara yang menjadi motivasi saya sejak kecil. Apa kesulitan dan tantangan menjadi Paskibraka ini, Haikal? Ya, kesulitan dengan tantangan yang saya lalui ini ya pasti saya banyak mengeluarkan fisik dan tenaga saya. Karena Paskibraka ini bukan hanya tentang baris berbaris juga, kami mempelajari tentang wawasan kebangsaan yang mendalami sejarah bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan fase latihan gabungan ini, seluruh anggota tim Paskibraka Nasional 2026 akan segera bergeser ke Istana Merdeka Jakarta. Mereka akan menjalani rangkaian gladi kader, gladi kotor, hingga gladi bersih bersama seluruh unsur pengamanan Presiden. Mereka pun dipersiapkan matang untuk hari pengukuhan resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan pengibaran Sangsaka Merah Putih. Dari Depok, Jawa Barat, Hadisti Arifah, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, seorang siswa berusia 14 tahun di Nonthaburi, Thailand melakukan penembakan brutal di sekolahnya. Total 8 orang tewas termasuk pelaku dan puluhan lainnya luka-luka. Polisi masih berjaga di sekolah menengah pertama Depsirit Nonthaburi, Thailand. Beberapa jam usai penembakan yang dilakukan oleh seorang siswa berusia 14 tahun.
Insiden tersebut menyebabkan 8 orang tewas, termasuk pelaku yang mengarahkan senjatanya ke diri sendiri usai serangan. 5 korban tewas lainnya merupakan anggota staf sekolah, sementara sedikitnya 30 orang lainnya terluka dan 9 diantaranya dalam kondisi kritis. Sebelum melepas 26 tembakan dari pistol yang diduga milik kakeknya, pelaku diketahui terlebih dahulu menembak kakek dan neneknya di rumahnya hingga menyebabkan keduanya meninggal dunia sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku, termasuk perangkat elektronik dan barang rumah tangga. Sementara Perdana Menteri Thailand, Anusi Chanwilakul, menyebut penggunaan senjata api di Thailand tanpa otoritas adalah ilegal. To carry any weapons in the public is already illegal in our country. But in this case, there were many other factors to cause this incident. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif serangan dan akses pelaku terhadap senjata. Pemirsa, kebakaran hutan melanda wilayah pegunungan Serbia. Kobaran api membentang di tengah gelapnya malam mengancam kawasan hutan di sekitar desa Use. Kebakaran hutan besar terus melanda kawasan hutan pinus di vegetasi rendah di dekat desa Use, Serbia. Api merambat melintasi lereng pegunungan yang curam dan juga dipenuhi hutan membuat upaya pemadaman semakin sulit. Rekaman drone pada malam hari memperlihatkan bahwa garis api memanjang di sepanjang lereng gunung. Lidah api terus menyusuri hutan sementara cahayanya menerangi perbukitan di sekitarnya. Petugas darurat berupaya untuk mengendalikan api dan juga mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya. Serbia dalam beberapa waktu terakhir dilanda sejumlah kebakaran hutan seiring cuaca panas dan kering melanda berbagai wilayah. Sementara banjir besar melanda sejumlah wilayah di kota Bawang, Provinsi La Union, Filipina Utara. Ya, banjir terjadi setelah hujan lebat selama berhari-hari. Video memperlihatkan seorang pria menerobos banjir setinggi lutut, sementara kendaraan melintasi jalan yang tergenang. Kepolisian Nasional Filipina melaporkan sedikitnya 6 orang tewas dalam insiden terkait hujan lebat akibat monsun barat daya dan siklon tropis Mei serta Luis, termasuk akibat tenggelam dan tanah longsor. Sekitar 1.191 keluarga telah mengungsi, sebanyak 732 keluarga berada di pusat evakuasi. Sementara lainnya mengungsi di rumah kerabat dan teman. 7 rumah dilaporkan rusak, sementara lebih dari 15.000 orang terdampak monsun dan siklon tropis tersebut. Operasi bantuan dan pemulihan listrik masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. 9390. Pemirsa, petugas Garda Sipil Spanyol kembali menemukan jenazah migran di perairan Ceuta, Spanyol. Ya, jenazah diduga milik migran yang tewas saat mencoba memasuki Ceuta dari Maroko menggunakan para layang. Rekaman video menunjukkan petugas Garda Sipil beraktivitas di sekitar perairan Almadraba, Ceuta. Sebelumnya warga melaporkan seorang pria yang hanya mengenakan celana renang terlihat mengapung di laut. Jenazah dibawa ke markas kepolisian Ceuta untuk diidentifikasi lebih lanjut. Ini pun menjadi jenazah kedua yang ditemukan Garda Sipil di Ceuta pada hari yang sama. Ceuta yang merupakan wilayah Spanyol di pantai Afrika Utara kerap menjadi tujuan migran dari Maroko. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran menentang reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrok dengan aparat di depan gedung Kongres. 12 orang ditahan dan sejumlah demonstran serta petugas dilaporkan terluka. Gelombang protes menentang rancangan reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di depan gedung Kongres.
Rekaman memperlihatkan polisi federal menembakkan peluru karet dan menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Sejumlah truk meriam air juga dikerahkan untuk membubarkan demonstran dengan semburan air bertekanan tinggi. Kerusuhan pecah setelah sekelompok demonstran berusaha menerobos pagar pembatas yang dipasang di sekitar gedung legislatif. Sejumlah demonstran mengangkat batu, merusak bangku taman, dan menggunakan berbagai benda untuk memblokir sebagian jalan. 2 petugas dilaporkan terluka, sedangkan 12 demonstran ditahan atas dugaan menyerang dan melawan petugas. Aksi demonstrasi digelar oleh serikat buruh, organisasi sosial, dan kelompok politik yang menolak rancangan undang-undang tentang kekebalan hak milik pribadi. Protes berlangsung saat Senat Argentina membahas rancangan undang-undang yang didorong oleh pemerintah Milei. Pemirsa, televisi Iran pamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia. Ya, namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat tersebut disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah bagian pesawat, dan juga berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengkonfirmasi rekaman yang ditayangkan di televisi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebut negaranya mengalami kekurangan amunisi penting untuk berperang. Ya, Trump menegaskan Amerika Serikat masih memiliki persediaan amunisi dalam jumlah besar serta cukup untuk membantu persenjataan sejumlah negara seperti Ukraina. Trump pun menegaskan pihak-pihak yang menyebarkan isu Amerika Serikat mengalami kekurangan amunisi akan menghadapi tuntutan hukum. Pernyataan Trump disampaikan setelah sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa menipisnya persediaan rudal pencegat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pemerintah untuk menunda serangan tambahan terhadap Iran. Namun Trump menegaskan produsen senjata tetap akan memasok kebutuhan Amerika Serikat secara tak terbatas dan akan mencapai target pengiriman terbesar sepanjang sejarah. President, on munitions, you posted overnight that the U.S. has a massive amount. That's right. You denied that there were any shortages. There is a supplemental request for $21 billion to restock. So why is that request still there? Well, because we need more all the time. I mean, we need more. Look, we gave tremendous amount to Ukraine. The Biden people did. And they were given free of charge. No charge. No charge. Billions, hundreds of billions of dollars. And fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. Now, we have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited. Pemirsa, Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis kantor berita Iran, Fars, menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu, pihak Amerika Serikat lewat Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait dengan kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan juga Iran. Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran, namun Iran bersikeras pembicaraan Amerika saat ini adalah dengan Oman.
Pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tire di Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansuri, distrik Tir, Lebanon Selatan, Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hizbullah. Israel juga menuduh Hizbullah melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Ya, mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Rekaman yang diambil di kawasan Maisat Rabu lalu menunjukkan beberapa keluarga warga negara Israel berjalan melintasi ladang ke arah pegunungan. Para aktivis ini dikaitkan dengan Uri Zafon, sebuah gerakan sayap kanan yang berkampanye agar Israel mencaplok dan menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. הגענו עכשיו מתל חי. בתל חי נלחמו יהודים בגבורה כדי שהגבול הצפוני שלנו לא יהיה מוגבל אל כל מיני מגבלות מומצאות של כל מיני מדינות שהחליטו שפה עובר הגבול או שם עובר הגבול וחילקו את ארץ ישראל שלנו לחלקים. כמו שתל חי היום יהודית, ככה... Adapun upaya penyeberangan ke Lebanon ini dilakukan sejak tentara Israel menduduki Lebanon Selatan. Pemirsa, prosesi pemakaman seorang pemuda Palestina akhirnya dilaksanakan usai jenazah dikembalikan oleh otoritas Israel. Ya, pemuda tersebut dilaporkan gugur dan jenazahnya sempat ditahan selama berbulan-bulan sejak April lalu. Isak tangis dan takbir mengiringi prosesi pemakaman pemuda Palestina ala Khalid Muhammad Sbey di desa Tayasir, tepi barat. Pemuda tersebut dilepas sebagai martir setelah jenazahnya ditahan oleh pihak militer Israel selama berbulan-bulan. Upacara penghormatan terakhir ini baru dapat terlaksana usai jenazah akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga. Pemuda tersebut diketahui gugur dan jenazahnya langsung ditahan oleh militer Israel sejak tanggal 9 April 2026. Ambulans dari Bulan Sabit Merah Palestina mengawal ketat proses serah terima hingga evakuasi jenazah menuju rumah sakit dan lokasi pemakaman. Pemirsa, Puslap 4 Polri turun tangan usut penyebab kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Ya, tim Puslap 4 masih menunggu proses penyisiran dan juga pendinginan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri turut dilibatkan untuk mengusut penyebab kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Jumat malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan tim Puslap 4 sudah berada di lokasi sejak malam. Robi menjelaskan tim Puslap 4 belum dapat memasuki gedung karena petugas pemadam masih melakukan penyisiran dan pendinginan di dalam gedung. Setelah petugas pemadam memastikan kondisi gedung aman, tim Puslap 4 baru dapat masuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari sumber maupun penyebab kebakaran. Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan PPTKP dari Puslap 4 Polri. Namun saat ini tim Puslap 4 masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan PPTKP dan olah TKP oleh Lapa Polri, baru kita akan masuk. Sementara seorang pekerja terjebak di lantai 15 saat kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta.
Korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk mendapatkan perawatan. Gedung Bapenda DKI Jakarta memiliki 16 lantai. Kebakaran melanda bagian gedung dari lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran masih mendeteksi adanya titik panas di gedung Bapenda DKI Jakarta. 24 mobil damkar dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan. Imbas kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan, Jakarta Pusat sempat ditutup. Lalu lintas yang mengarah ke gedung Bapenda DKI Jakarta ditutup dengan kon atau pembatas. Selain jalanan, beberapa fasilitas lainnya seperti SPBU tepat di samping gedung Bapenda DKI Jakarta juga ditutup. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah kemarin malam, tim Puslap 4 belum dapat memasuki gedung karena petugas pemadam masih melakukan penyisiran dan juga pendinginan di dalam gedung Bapenda. Dan rencananya siang ini akan segera dilakukan olah TKP untuk mengetahui perkembangan di TKP saat ini. Kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa dan juga juru kamera Dila Aulia. Ya, selamat pagi Hadisti. Apakah olah TKP oleh Puslap 4 Polri sudah dimulai? Ya, selamat pagi Nata, Syafa dan juga pemirsa. Untuk proses olah TKP sebetulnya sudah dijalankan atau sudah dilakukan pada Sabtu kemarin dan akan dilanjutkan pada Senin esok. Untuk hari ini infonya tidak akan ada proses olah TKP, namun dapat kami sampaikan terkait situasi ataupun juga kondisi terkini di gedung Bapenda pasca kebakaran yang terjadi pada Jumat malam lalu. Nah, kalau kita lihat untuk area di depan gedung Bapenda ini masih dijaga, kemudian juga masih steril, bahkan terlihat garis polisi yang masih terpasang. Artinya untuk warga sekitar ataupun juga yang tidak memiliki kepentingan ini masih dilarang memasuki ataupun juga mendekati area berbahaya ini. Nah, bahkan kalau kita lihat di bagian atau halaman gedung Bapenda ini sendiri juga masih terlihat sisa-sisa atau puing-puing bekas kebakaran yang terjadi pada Jumat malam lalu. Dan kalau untuk situasi di sekitar gedung Bapenda ini sudah mulai kondusif, namun tadi kami juga masih melihat adanya petugas pemadam kebakaran yang masih tetap berjaga di sekitar untuk tentunya memastikan bahwa api benar-benar sudah mati, begitupun juga sudah tidak ada kemungkinan api akan kembali menyala. Nah, kemudian juga terkait proses olah TKP yang sudah dilakukan oleh Puslap 4 Polri pada kemarin, ini sempat memang mengambil sejumlah barang bukti ataupun juga sampel dari bekas kebakaran yang tentunya ini bertujuan untuk menyelidiki, kemudian tentunya untuk mencari tahu secara pasti penyebab dari kebakaran ini. Diduga api berasal dari lantai 11 dan juga lantai 12, yang mana ruangan ini memang merupakan ruangan penyimpanan arsip dan juga tengah berlangsung renovasi pada saat kebakaran. Dan hingga saat ini proses penyelidikan masih dilakukan. Selain mengambil sampel ataupun juga puing-puing kebakaran, juga dilakukan proses wawancara atau mendalami pernyataan dari sejumlah saksi yang merupakan petugas dari lembaga Bapenda ini sendiri, termasuk salah satunya seorang yang memang sempat terjebak pada kebakaran yang terjadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu orang ini masih menjalani perawatan secara intens di rumah sakit. Dan kemudian juga untuk situasi di sekitar gedung Bapenda ini, baik itu lalu lintas, ini sudah mulai normal, artinya sudah dapat dilewati, baik ini yang menuju ke arah Tanah Abang maupun juga ke arah Harmoni. Namun untuk gedung Bapenda sendiri ini masih tutup. Terkait operasional kantornya sendiri, ini masih belum diketahui apakah nanti akan WFH ataupun juga akan dipindahkan ke lokasi lain. Demikian Nata, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari gedung Bapenda DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali.